Kemarin, upaya tanpa henti kami untuk menuntut keadilan bagi Ashley Oakland mencapai tonggak penting. Seorang agen properti dibunuh di siang bolong dan kasusnya tak terpecahkan. Namun sekarang, lebih dari 1 dekade kemudian, ada terobosan besar. Hari ini adalah hari yang sering dipikirkan keluarga saya selama 14 tahun terakhir. Seorang tersangka kini telah ditahan. Seorang wanita yang tampaknya menjalani kehidupan normal sebagai ibu rumah tangga dan ibu selama bertahun-tahun, kini didakwa terkait pembunuhan ini. Tidak seorang pun seharusnya lolos dari hukuman atas pembunuhan. Keluarga berhak mendapatkan jawaban dan harus ada keadilan untuk setiap korban. Apa bukti yang menghubungkan wanita ini dengan kematian misterius tersebut saat jaksa menyusun teka-teki panjang dan rumit dan terdakwa berjuang untuk kebebasannya? Kami membahas kasus ini dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, sebentar saja, ada banyak produk di luar sana yang mengklaim bisa membantu Anda tampil maksimal, tapi sulit untuk tahu apakah produk itu benar-benar efektif dan punya bahan yang tepat. Saya ingin membicarakan sponsor kami, VanMan. Saya sudah menggunakan Pearl Eye Cream dari VanMan. Produk ini benar-benar membuat perbedaan besar dalam menjaga saya tetap segar. Pearl Eye Cream dari VanMan menggabungkan lemak sapi dengan Wild Caught Pearl Powder, salah satu bahan paling kaya nutrisi di dunia untuk kesehatan kulit dan mata. Dan mereka juga menambahkan Royal Jelly yang sangat kuat, teh hijau organik, serta beberapa minyak esensial anti penuaan terbaik seperti frankincense dan mawar. Bahan-bahan yang namanya mudah diucapkan. Saya suka bagaimana kulit saya terlihat lebih baik setelah menggunakannya. Jadi, berikan perawatan terbaik untuk mata Anda. Kunjungi funman.shop/OTC dan gunakan kode OTC untuk diskon 15% pada pesanan pertama Anda. Funman, bahan-bahan asli tanpa pengecualian. Jika Anda pernah membeli rumah, open house adalah hal yang cukup biasa. Anda pergi dan melihat-lihat rumah yang dijual, dan agen penjual mungkin ada di sana untuk mengawasi segalanya. Pada tahun 2011, di salah satu open house itulah misteri pembunuhan ini dimulai. Ashley Oakland yang berusia 27 tahun digambarkan dalam obituarinya sebagai gadis desa sejati yang merantau, tinggal bersama suaminya dan anak anjing mereka di kota West Des Moines, Iowa. Dia senang menghabiskan waktu bersama keluarga, teman-teman, bepergian, menonton konser, bermain golf, dan dia juga aktif dalam berbagai kegiatan amal dan organisasi. Namun, hasrat terbesarnya saat itu adalah karir di bidang properti yang sedang berkembang pesat. Dan yang mengejutkan, justru impian itulah yang akhirnya membawa pada kematiannya hanya beberapa tahun kemudian. Sebuah pembunuhan yang tetap menjadi misteri selama bertahun-tahun, mungkin hingga sekarang. Sekarang, ketika Anda mendengar tentang siapa Ashley itu, Anda pasti bertanya-tanya, siapa yang ingin mengambil nyawa seorang wanita muda yang cantik dan ambisius, yang tampaknya sangat dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Menurut jaksa, inilah wanita itu, seorang tersangka, Kristen Ramsey, yang berusia 53 tahun, seorang istri dan ibu dari Iowa. Seseorang yang menurut teman-temannya tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti yang dituduhkan kepadanya. Tapi pertanyaan besarnya saat ini adalah, apakah wanita ini telah menyimpan rahasia kelam sejak tahun 2011? Sekarang, Kristen Ramsey ditangkap bulan lalu dan dia didakwa atas pembunuhan Oakland. Tapi bagaimana polisi memutuskan bahwa sekarang, sekitar 15 tahun kemudian, adalah waktu yang tepat untuk menangkap Ramsey? Dan apa perkembangan terbaru dalam cold case ini saat kasusnya mulai terungkap ke publik? Jadi kita akan membahas fakta-fakta penting itu di sini sebentar lagi, termasuk bagaimana terdakwa berusaha untuk dibebaskan dengan jaminan meskipun dia didakwa atas pembunuhan. Sebelum kita membahas semua itu dan apa yang sedang terjadi, serta pendekatan unik yang kampaknya diambil oleh pihak pembela, saya ingin membicarakan awal mula kasus ini dan apa yang kita ketahui tentang bukti-bukti sejauh ini. Jadi kita akan kembali ke tanggal 8 April 2011. Ashley Oakland bekerja untuk Iowa Realty. Dia adalah seorang agen real estate di sana dan ditugaskan untuk mengadakan open house di sebuah unit townhouse contoh di West Des Moines, Iowa. Acara itu akan berlangsung dari jam 1 sampai jam 6 hari itu. Cukup biasa dalam pekerjaannya. Dan menurut jaksa, Oakland mengirim email sesaat sebelum jam 2 siang. Hari itu dari komputernya kepada seorang teman dan mereka hanya membicarakan rencana sosial yang tidak berhubungan. Tapi email itu menunjukkan kepada kita bahwa sekitar waktu itu tidak ada yang tampak aneh. Semuanya terlihat berjalan dengan baik. Email itu menunjukkan bahwa dia tidak sedang dalam masalah. Dia masih hidup dan dia berada di townhouse ini.
Jadi open house sudah berlangsung sekitar 1 jam dan jaksa penuntut percaya bahwa semuanya berjalan seperti biasa sampai saat itu karena kemudian diduga terjadi sesuatu. Berikut adalah bagaimana jaksa penuntut menggambarkan versi kejadian mereka dalam dokumen pengadilan terbaru. Pada tanggal dan waktu yang sama, seorang saksi dan ibunya berada di townhouse yang berbagi dinding dengan rumah contoh. Tak lama setelah pukul 2 siang, saksi tersebut mendengar 2 suara keras yang berasal dari rumah contoh yang digambarkan sebagai suara benturan. Dan suara tersebut berselang 3 hingga 4 detik. Dan seperti yang dijelaskan, suara-suara itu diyakini oleh para penyelidik sebagai tembakan. Berkas tersebut menyebutkan bahwa aparat penegak hukum menemukan 2 selongsong peluru kaliber 380 yang telah ditembakkan di lokasi kejadian yang konsisten dengan tembakan dari sebuah senjata api. Dan sekarang, inilah bagian di mana terdakwa Kristen Ramsey mulai terlibat menurut jaksa penuntut. Mereka mengatakan bahwa rumah contoh tersebut dimiliki oleh agen pengembang bernama Rutland Homes dan disitulah Ramsey bekerja sebagai manajer penjualan. Jadi dengan mengetahui hal itu, Anda bisa memahami mengapa Ramsey mungkin berada di lokasi yang sama dengan Ashley Oakland hari itu untuk acara open house. Jadi mari kita kembali ke apa yang dikatakan jaksa di sini. Setelah mendengar suara-suara itu, saksi melihat terdakwa berada di luar pintu depan rumah contoh tersebut. Tak lama setelah itu, saksi melihat terdakwa dari jendela lantai 2 rumahnya sedang mondar-mandir di dekat kendaraannya sambil menggunakan ponsel. Panggilan yang dilakukan dari ponsel terdakwa ditujukan kepada rekan kerja di Rutland Homes dan telah dikonfirmasi terjadi dalam waktu 2 menit setelah suara keras yang didengar oleh saksi. Saksi kemudian melihat terdakwa mundur dengan kecepatan tinggi secara tidak terkendali dan meninggalkan area tersebut. Jadi, saksi ini diduga melihat terdakwa di luar pintu depan rumah contoh, mondar-mandir di dekat kendaraannya, menelpon rekan kerjanya beberapa menit setelah dugaan tembakan terdengar di dalam rumah, lalu pergi dengan cara mengemudi secara tidak terkendali. Sekarang ingat, ini hanyalah kesaksian seorang saksi. Hanya itu saja. Namun tentu saja hal ini bisa menimbulkan kecurigaan jika jaksa dapat membuktikan bahwa itu benar. Namun pertanyaan besarnya adalah, bukti apa lagi yang mereka miliki? Sekarang, menurut berkas perkara, orang yang menjadi saksi ini sangat khawatir setelah mereka mengatakan melihat semua kejadian ini, wanita tersebut pergi dengan kecepatan tinggi. Lalu saksi tersebut masuk ke rumah contoh dan saat itulah mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Mereka menemukan Ashley Oakland tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Saksi tersebut kemudian menelpon nomor darurat 911. Petugas medis datang dan kemudian terdakwa diduga kembali ke area townhouse itu tak lama setelahnya. Jadi, menurut hasil autopsi dari pemeriksa medis Polk County di Iowa, penyebab kematian Oakland adalah beberapa luka tembak dan cara kematiannya adalah pembunuhan. Ditetapkan bahwa dia ditembak dari jarak dekat sekali di dada dan sekali di wajah. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya ketika mendengar semua ini. Karena ada seorang saksi dan kemudian saksi ini mengatakan bahwa Ramsey diduga berada di dekat lokasi. Siapa lagi yang ada di sana? Apakah ada orang lain di open house ini saat kejadian ini diduga terjadi? Nah, inilah yang dinyatakan dalam berkas yang diajukan oleh jaksa. Tidak ada orang lain yang terlihat di area sekitar rumah contoh tempat Oakland ditembak. Semua pintu dan jendela di area ruang tamu rumah deret tersebut dipastikan terkunci atau tertutup rapat. Tidak ada furniture atau barang lain di rumah contoh tempat Nona Oakland ditemukan yang sesuai dengan suara benturan yang dijelaskan oleh saksi. Artinya, tidak ada furniture yang terbalik, kaca pecah, atau kerusakan lainnya. Tidak ada tanda-tanda adanya perkelahian. Jadi jika ini benar, Anda harus bertanya-tanya, apakah si pembunuh yang diduga, siapapun mereka, memanfaatkan fakta bahwa Ashley Oakland, agen real estate ini, sedang sendirian. Dia berada di rumah contoh ini untuk acara open house. Dan itulah kesempatan yang digunakan oleh si pembunuh yang diduga ini untuk melakukan kejahatan. Dan fakta bahwa semua hal lain di dalam rumah ini tampak utuh, itu mungkin menunjukkan bahwa ini bukanlah perampokan atau semacam masuk paksa ke rumah. Jelas, pada titik ini itu hanyalah spekulasi karena motif dalam kasus ini belum terungkap. Tidak jelas apakah penegak hukum telah mengetahui motif dalam kasus ini. Sekarang, ketika Ramsey ditangkap pada bulan Maret tahun ini, kira-kira 15 tahun setelah Ashley Oakland ditemukan tewas. Dan kami melihat foto-foto Kristen Ramsey. Sepertinya penangkapannya, setidaknya bagi orang-orang yang mengenalnya, benar-benar di luar dugaan. Karena tampaknya dia menjalani kehidupan yang sangat normal. Dia dan suaminya membesarkan seorang anak yang kemudian kuliah.
mereka pergi menonton pertandingan sepak bola. Tapi kemudian Anda mendengar ini, dan mungkin itu tidak terlalu mengejutkan seperti yang terlihat. Karena ada detail menarik di sini. Jaksa mengatakan bahwa Ramsey bukanlah tersangka baru dalam kasus ini. Faktanya, menurut pihak berwenang, dia diduga telah diwawancarai beberapa kali selama penyelidikan. Tetapi dia diduga memberikan keterangan yang bertentangan tentang keberadaannya dan kejadian lain yang terjadi pada hari insiden tersebut. Sekarang, jaksa mengatakan bahwa pernyataan Ramsey juga bertentangan dengan keterangan dari saksi-saksi lain. Jadi hal itu sendiri sudah menjadi tanda bahaya bagi jaksa, tetapi dibutuhkan lebih dari itu, lebih dari sekedar kata-kata untuk membangun kasus yang kuat agar dia bisa dipenjara karena diduga membunuh Ashley Oakland. Sekarang mari kita kembali ke tahun 2011 dan sedikit lebih dari sebulan setelah kematian Ashley, kita menuju tanggal 11 Mei. Dan saat itulah surat perintah penggeledahan dijalankan di rumah Ramsey dan menurut jaksa, penegak hukum menemukan beberapa barang yang mencurigakan, termasuk beberapa senjata api, zat ilegal, dan poster yang mengancam kekerasan. Sekarang kita belum melihat foto-foto seperti apa poster-poster itu, tapi tentu saja ini sangat berbeda dengan gambaran yang telah disajikan oleh pihak pembela Kristen Ramsey dan seperti apa kehidupan dia selama 15 tahun terakhir. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana pihak pembela mencoba menggambarkan Kristen Ramsey di sini dalam beberapa saat lagi. Dan ini juga sesuatu yang mencolok. Surat perintah penggeledahan kedua di rumah terdakwa dilakukan baru bulan lalu. Jadi kita berbicara tentang 15 tahun kemudian di tahun 2026. Dan menurut pihak berwenang, barang-barang dengan jenis yang sama juga ditemukan. Jadi masih belum jelas bagaimana barang-barang tertentu bisa terkait dengan pembunuhan Oakland. Saat ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Banyak pertanyaan tentang motif dan keterkaitan. Tahukah Anda apa yang benar-benar membuat Kristen Ramsey menjadi perhatian penegak hukum sebagai tersangka selain cerita-cerita yang tampaknya tidak masuk akal dan kesaksian yang menempatkannya dekat dengan lokasi pembunuhan Ashley Oakland? Namun secara khusus, informasi lainnya belum dirilis. Dan fakta bahwa surat perintah penggeledahan ini disebutkan dalam berkas yang diajukan jaksa ke pengadilan menunjukkan bahwa mereka kemungkinan berencana untuk mengangkat semua ini selama persidangan mereka. Jadi mari kita percepat sekarang. 17 Maret 2026, grand jury mendakwa Kristen Ramsey atas pembunuhan tingkat pertama. Sekitar 15 tahun setelah Ashley Oakland dibunuh dan Ramsey ditahan. Sejak kematiannya pada 8 April 2011, pencarian jawaban telah menjadi beban berat bagi keluarga, teman, rekan kerja, dan komunitas kami di Iowa Tengah. Selain itu, kisah Ashley telah menghantui komunitas agen properti profesional yang sangat ketakutan, yang selamanya mengubah cara mereka mengadakan open house dan menjalankan bisnis setiap hari. Beberapa dari Anda yang diwakili di sini hari ini oleh media, yang telah mengikuti kasus ini selama bertahun-tahun atau yang berada di lokasi pembunuhan pada tahun 2011 telah membagikan hal itu. Anda juga terpengaruh oleh detail pembunuhan Ashley. Secara pribadi, kasus ini lebih membekas dibandingkan sebagian besar kasus yang pernah Anda liput selama bertahun-tahun. Adapun tim investigasi kami yang telah menjaga kasus Ashley tetap terbuka selama 15 tahun terakhir ini, menindaklanjuti ribuan petunjuk dari masyarakat dan meninjau tak terhitung banyaknya barang bukti, materi yang dikumpulkan selama penyelidikan. Kisah Ashley telah membuat banyak dari kami terjaga di malam hari, terus-menerus memikirkan detail-detailnya, mencari potongan yang hilang yang dapat menghubungkan semuanya dan membawa kami ke jalur yang benar untuk mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas tindakan ini. Semangat dan komitmen yang tak tergoyahkan dari para penyidik untuk memecahkan kasus ini selalu dan tetap demi keadilan bagi Ashley dan keluarganya. Kemarin, 17 Maret 2026, Detektif Polisi West Des Moines menangkap Kristen Ramsey yang berusia 53 tahun tanpa insiden. Ia saat ini ditahan di Dallas County Jail. Dia telah didakwa oleh grand jury Kabupaten Dallas atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Saat ini tidak ada penangkapan lain yang diperkirakan. Sebesar apapun pentingnya penangkapan ini, pekerjaan kami belum selesai. Kasus ini sekarang akan berlanjut ke penuntutan pidana. Saya ingin semua orang tahu bahwa kantor Kejaksaan Kabupaten Dallas berkomitmen untuk menegakkan keadilan bagi Ashley Oakland, keluarganya, dan semua korban kejahatan di Kabupaten Dallas.
Saya sendiri yang akan menuntut kasus ini dengan bantuan Asisten Jaksa Agung Scott Brown dan Asisten Jaksa Kabupaten Andrea Lovick. Karena ini adalah kasus yang masih berjalan, kami tidak dapat membahas rincian penuntutan kami. Yang bisa saya sampaikan adalah setelah mendengar bukti-bukti, Grand Jury Dallas County memutuskan ada dasar untuk mendakwa Kristen Ramsey atas pembunuhan Ashley Oakland. Di bawah sistem peradilan kami, terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Ramsey ditahan di penjara Dallas County dengan jaminan $2 juta yang harus dibayar tunai penuh, yang merupakan keputusan yang terus menjadi perdebatan dalam kasus ini. Menurut dokumen pengadilan yang dikutip oleh KCCI, Ramsey meminta pengurangan jaminan menjadi $100.000 dengan opsi untuk membayar 10% dari jumlah tersebut untuk pembebasannya. Sekarang, sebagai bagian dari syarat tersebut, Ramsey mengatakan bahwa dia akan setuju untuk dipantau dengan GPS, menjalani jam malam, pengawasan pra-persidangan, dan menyerahkan paspornya, selain juga diawasi oleh pengawas pihak ketiga jika pengadilan menganggap persyaratan tambahan diperlukan. Sekarang, pihak penuntut menolaknya mentah-mentah. Mereka mengajukan penolakan mereka sendiri terhadap permintaan tersebut. Dan kita akan membahas kedua sisi argumen ini sebentar lagi. Tapi mari kita bahas sidang emosional yang baru saja terjadi pada 10 April, di mana kita bisa melihat Kristen Ramsey dan mendengar bagaimana tim pembelanya mencoba menampilkan dirinya ke publik, bukan sebagai monster yang diduga menyembunyikan pembunuhan selama bertahun-tahun, tetapi sebagai anggota masyarakat yang baik hati, yang tidak mungkin melakukan kejahatan seperti yang sekarang dituduhkan padanya. Namun kita melihat Ramsey, dia menangis. Dia juga diborgol saat mengajukan pembelaan atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Terdakwa telah mengajukan dokumen arraignment tertulis yang telah ditinjau oleh pengadilan. Dan saya akan mencatat pengakuan tidak bersalah sebagaimana tercantum dalam dokumen itu. Selama sidang ini, pengadilan juga mendengarkan argumen tentang dua hal. Salah satunya adalah surat perintah penggeledahan terhadap ponsel terdakwa yang diminta oleh pihak penuntut. Terkait dengan ponsel Nona Ramsey, semua informasi pribadinya akan diberikan kepada pemerintah tanpa perlindungan apapun terhadap privasinya. Jadi yang kami maksud adalah, saya pikir kami bisa membuat kesepakatan dengan mereka, di mana jika mereka menginginkannya, kami bisa mengatakan oke, ini dikecualikan. Tapi kami ingin ahli kami ada di sana mengawasi proses pemunduhan itu untuk memastikan bahwa informasi pribadi dikecualikan. Jelas, mereka punya hak atas sebagian informasi itu dan mungkin saja informasi itu ada di dalamnya, mungkin relevan bagi mereka. Saya rasa mereka berhak untuk mendapatkannya, tapi informasi pribadi yang dilindungi di bawah area yang dilindungi secara hukum di Iowa, mereka tidak berhak memilikinya tanpa permintaan khusus kepada Anda. Jika kami memeriksa ponsel dan menemukan sesuatu yang tidak termasuk dalam parameter yang ditetapkan pengadilan dalam surat perintah penggeledahan, kami diwajibkan untuk kembali ke pengadilan dengan surat perintah penggeledahan lain untuk mencari barang-barang yang relevan. Jika sesuatu dilindungi oleh hak istimewa hukum, maka pengadilan akan menentukan hal itu setelahnya melalui permohonan agar bukti dikesampingkan dengan mengatakan bahwa negara tidak diizinkan menggunakan bukti tersebut dan tidak ada jurisprudensi. Tidak ada aturan dalam prosedur pidana yang memungkinkan pengadilan menetapkan batasan setelah surat perintah penggeledahan ditandatangani. Jadi, dalam kasus ini, Yang Mulia, kami meminta pengadilan untuk mengizinkan kami melaksanakan surat perintah penggeledahan ini dan surat perintah penggeledahan lain yang mungkin kami ajukan di masa depan. Untuk mengizinkan kami melakukan penyelidikan yang memang diizinkan oleh hukum. Kami dengan senang hati akan memberikan semua yang memang menjadi haknya. Kami hanya tidak ingin memberikan catatan medis klien kami, atau percakapan dengan pasangannya, atau percakapan jika itu dengan pendeta atau rohaniwan. Dia memang tidak berhak untuk mendapatkannya. Sekarang mungkin ada keadaan tertentu di mana mereka bisa mendapatkan ini, tapi tidak dengan surat perintah umum hanya untuk mencari di ponsel miliknya. Saya tidak ingin orang lain memiliki ponsel saya karena di dalamnya ada semua catatan medis yang pernah saya miliki. Dan itu juga hal yang sama yang berhak dilindungi Nona Ramsey. Jadi menurut saya ini solusi yang mudah, Yang Mulia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekarang Anda mungkin bisa memahami mengapa jaksa ingin menelusuri data dari ponsel Ramsey. Riwayat panggilan, pesan fax, data GPS, dan jejak digital lainnya bisa menjadi bukti penting dalam kasus ini jika ada sesuatu yang muncul. Namun, Anda juga harus memikirkan seberapa banyak teknologi telah berubah
terutama kalau bicara soal ponsel pada tahun 2011. Namun juga, apa yang dianggap sebagai informasi pribadi yang dilindungi, seperti yang diperdebatkan oleh pihak pembela, bisa menjadi hambatan untuk mendapatkan bukti bagi pihak penuntut dalam kasus ini. Sekarang, hakim diperkirakan akan memutuskan tentang surat perintah penggeledahan yang terkait dengan ponsel Ramsey dalam minggu ini, dan kami akan terus memantau apa yang terjadi di sana. Namun sebagian besar sidang sebenarnya berfokus pada argumen seputar permintaan Ramsey untuk pengurangan uang jaminan agar dia bisa pulang selama kasus ini berlangsung. Dan pihak pembela bahkan menghadirkan 3 saksi ke pengadilan untuk bersaksi tentang dugaan karakter baik Ramsey. Sejak hari pertama di kelas 6, dia sudah sangat baik. Sangat baik, peduli, penuh kasih sayang. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia akan melakukan apa saja untuk siapapun. Apakah menurutmu Chrissy menimbulkan ancaman nyata bagi masyarakat? Tidak. Berdasarkan karakteristik dan nilai-nilai yang kamu lihat berkembang dan ditunjukkan oleh Chrissy selama sekolah menengah pertama, SMP, dan SMA, apakah kamu merasa dia akan melarikan diri atau tidak hadir pada sidang pengadilan yang diwajibkan? Tidak. Jika pengadilan mengabulkan permintaan kami dan mengurangi uang jaminannya, apakah kamu percaya atau apakah kamu punya keraguan tentang Chrissy kembali ke kota kamu, ke lingkungan tempat kamu tinggal selama 18 tahun? Cara terbaik untuk menjawab itu adalah cucu-cucu saya tumbuh besar di rumah anak laki-laki dan menantu perempuan saya. Dan pengasuh mereka adalah saya dan istri saya. Dan sebagai 2 pendidik, tidak banyak yang bisa luput dari perhatian mereka. Dan jika saya tahu ada sesuatu yang terjadi di rumah itu, dia tidak akan diizinkan berada di sana. Saya akan pergi ke anak laki-laki saya dan istrinya, dan mereka pasti akan berkata tidak. Apakah Anda percaya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Anda terhadap Chrissy selama 18 tahun terakhir, bahwa dia menimbulkan risiko bahaya bagi komunitas Anda? Saya harus mengatakan bahwa dia adalah orang terakhir di kota itu yang akan saya duga terlibat. Bagaimana Anda akan menggambarkan karakter Chrissy? Dia adalah orang paling penyayang saya kenal. Dia penyayang, dia penuh belas kasih. Dia penuh perhatian. Apakah dia punya musuh saat tumbuh dewasa? Tidak. Apakah dia pernah bersikap memberontak saat tumbuh dewasa? Tidak. Salah satu permintaan yang kami ajukan ke pengadilan adalah untuk kemungkinan menunjuk seorang penanggung jawab untuk Chrissy jika dia dibebaskan dengan jaminan di masyarakat. Apakah Anda bersedia menjadi wali sementara? Ya. Yang berarti, jika Chrissy melanggar syarat dan ketentuan, Anda harus melaporkannya ke pengadilan. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Ya. Dan jika diperlukan, apakah Chrissy bisa tinggal bersama Anda jika itu memang diperlukan? Oke. Karena Anda sudah mengenal Chrissy seumur hidupnya, apakah Anda punya alasan atau kekhawatiran bahwa Chrissy bisa membahayakan masyarakat jika dia dibebaskan? Tidak. Apakah Anda pikir dia akan melarikan diri jika dia dibebaskan? Saya tahu salah satu kekhawatiran yang diajukan negara dalam penolakannya adalah dia mungkin akan menyakiti dirinya sendiri. Saya merasa Anda berada di posisi terbaik untuk membahas hal itu dan meredakan kekhawatiran tersebut. Bisakah Anda memberitahu pengadilan dari sudut pandang Anda, apakah itu merupakan kekhawatiran yang sah? Tidak, dia tidak akan pernah, sama sekali tidak akan melakukan itu pada Tanner. Dia tidak akan pernah meninggalkannya. Tidak. Tidak ada pertanyaan lain. Sekarang, setelah para saksi selesai memberikan kesaksian mereka, kedua belah pihak menyampaikan argumen terakhir mereka kepada hakim. Nona Ramsey tinggal di sini sepanjang hidupnya. Keluarganya tinggal di sini. Hati dan jiwanya berada di Woodward, Iowa. Perjalanan-perjalanan yang dia bicarakan, pergi ke luar negara bagian, tidak memiliki paspor, memiliki hubungan keluarga yang kuat, menunjukkan bahwa dia terikat dengan komunitas ini. Dia tidak memiliki catatan kriminal. 1 tilang karena ngebut.
Itu penting karena tidak hanya menunjukkan sesuatu tentang dirinya, kehidupannya, tapi juga karakternya. Dan tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa mereka pernah melihatnya membawa narkoba. Mereka pernah melihatnya membawa senjata api. Kami menemukan peluru ini di suatu tempat. Yang mulia, kami meminta jaminan yang wajar. Itu saja yang kami minta. Agar dia bisa bersiap-siap untuk membela dirinya sendiri. Dan melakukannya saat dia bersama keluarga yang mencintainya dan yang juga dia cintai. Ini adalah kasus yang unik. Ini adalah kasus yang unik. Dan kami meminta Anda yang mulia untuk mengikuti bukti yang telah disampaikan selama sidang penetapan jaminan dan memberikan kami jaminan yang adil. Itu saja yang kami inginkan hari ini. Terima kasih yang mulia. Ini adalah tindak pidana kelas A. Terdakwa menghadapi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat jika dia dinyatakan bersalah. Sifat dari tuduhan itu sendiri menciptakan situasi di mana seorang terdakwa lebih mungkin untuk melarikan diri. Setelah dia memahami sifat kasus yang dihadapinya, yang mencakup bukti-bukti, tidak hanya yang diajukan ke grand jury, dan semua bukti, omong-omong, yang diajukan ke grand jury adalah bagian dari berkas investigasi. Namun setelah dia dihadapkan dengan itu, menurut penilaian kami, hal itu membuatnya lebih mungkin untuk melarikan diri. Itu juga berpotensi membahayakan orang lain. Hidupnya sekarang sudah berbeda. Itu mengubah keadaan siapapun. Dia pernah memiliki akses ke senjata di masa lalu. Tidak ada jaminan dari pihak pembela bahwa dia tidak akan terus memiliki akses ke senjata. Ada kronologi awal untuk tindak pidana ini. Itu terjadi pada pukul 13.56. Ini berkaitan dengan email yang dikirimkan oleh Ashley Oakland. Itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut selain dia sedang membuat rencana untuk malam itu. Dan kemudian ada panggilan 911 yang dilakukan setelah itu. Itu adalah rentang waktu yang sangat singkat. Mengingat hal itu, ditambah dengan saksi yang melihat Kristen Ramsey di daerah tersebut, pernyataan-pernyataannya kepada polisi yang hanya bisa digambarkan sebagai tidak konsisten adalah sedemikian rupa sehingga sifat kasus ini, keadaan kasus ini menuntut jaminan yang lebih tinggi. Dan disitulah kami meminta agar pengadilan menetapkannya. Awalnya ditetapkan sebesar $2 juta tunai saja, dan kami meminta agar tetap di angka itu. Sekarang hakim mengatakan bahwa dia akan menyampaikan keputusannya secara tertulis setelah mempertimbangkan argumen di pengadilan, tetapi menyampaikan pernyataan ini kepada para pelacara secara resmi di persidangan. Dalam membuat keputusan saya, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa jaminan tidak dimaksudkan untuk menghukum seseorang. Terdakwa dianggap tidak bersalah. Di sisi lain, telah ditemukan adanya dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa melakukan kejahatan yang sangat serius. Saya pikir ini juga menarik. Pihak pembela mengajukan sebuah dokumen ke pengadilan yang dalam banyak hal menceritakan kisah hidup Ramsey dengan gambar-gambar yang menggambarkan dia sebagai orang berhati baik yang menjalani kehidupan normal. Seseorang yang seharusnya tidak ditahan di penjara selama kasus ini berjalan. Sekarang kita masih menunggu keputusan hakim tentang pengurangan jaminan. Dan kita akan terus memantau hal itu seiring berjalannya kasus ini. Sekarang isu lain yang menjadi perdebatan dalam kasus ini adalah soal bukti yang memang bisa dimengerti mengingat kasus ini dimulai sekitar 15 tahun yang lalu. Ada laporan dari KCCI yang merujuk pada permohonan pembelaan yang diajukan minggu ini yang menyatakan bahwa jaksa memberitahu mereka bahwa penegak hukum telah kehilangan atau menghancurkan barang bukti, informasi kasus, atau keduanya sejak kematian Nona Oakland, dan itu adalah klaim yang sangat mengejutkan. Menurut laporan tersebut, pihak pembela meminta surat pernyataan bersumpah yang membuktikan adanya barang bukti yang diduga telah dihancurkan. Selain juga meminta seluruh materi pengungkapan bukti dan informasi investigasi dari negara bagian dalam kasus ini sejauh ini. Jadi masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab di sini. Kami akan terus memantau dengan seksama seiring proses hukum ini berjalan. Tapi yang kami ketahui adalah sidang berikutnya, yaitu konferensi status, dijadwalkan pada 19 Juni 2026 dan para pihak sepakat untuk menetapkan tanggal sidang pada 11 Januari 2027.
Itu saja untuk kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify, dan kami juga tayang di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.